Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan STP atau surat tagihan pajak. Baik, anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Bunga Rahmanita dengan NIM 2020710055. Kemudian ada Vina Nurjana dengan NIM 2020710314. Kemudian ada Novisia Aroza dengan NIM 2020710350. Dan kemudian ada Firdaus Asifa dengan NIM 2020710378. Dan yang terakhir ada Aulia Emeda Yursa dengan NIM 2020710486. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian NPWP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya yaitu orang yang wajib membayar NPWP. Pemegang NPWP yang berkewajiban membayar pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Setiap warga negara pasti membayar pajak, entah pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, atau pajak lainnya dalam perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia membagi wajib pajak pemegang NPWP ke dalam dua macam, yakni wajib pajak efektif dan wajib pajak non-efektif. Wajib pajak efektif adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas PTKP dan berkewajiban membayar pajak. Karena memiliki kewajiban membayar pajak, mereka harus melaporkan ke STP tahunan agar nanti dapat dikalkulasi besar biaya pajak yang perlu disetorkan ke kas negara. Lalu untuk wajib pajak non-efektif adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan atau belum memenuhi batas minimum PTKP. Walaupun demikian, tahun pertama wajib pajak ini harus melaporkan ke STP tahunan. Upaya tersebut dilakukan untuk menentukan mereka ada pada kategori wajib pajak efektif atau non-efektif. Jika sudah melakukan pelaporan STP tahunan, hasilnya tidak memenuhi PTKP, mereka diarahkan untuk mengajukan permohonan menjadi wajib pajak non-efektif, sehingga setiap tahun tidak perlu melaporkan ke STP dan tidak berkewajiban membayar pajak. Lalu yaitu fungsi NPWP. Fungsi NPWP berdasarkan SE 41-PJ-2003 secara garis besar NPWP mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang keempat, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya yaitu kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, yaitu ada dua cara online dan offline. Untuk secara online yaitu mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Yang kedua, melengkapi formulir pendaftaran tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Lalu yang ketiga, permohonan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan dengan datang secara langsung, dikirim melalui pos, atau dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
KPP akan memberikan bukti penerimaan surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. Selanjutnya, KPP menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Lalu, kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar disampaikan kepada wajib pajak melalui pos tercatat. Lalu, untuk mendaftar diri secara online, yang pertama permohonan pendaftaran dilakukan secara elektronik pada aplikasi e-registration. Lalu yang kedua, mengirim dokumen yang disyaratkan ke KPP ke wilayah kerja dengan cara mengunggah atau mengupload salinan digital atau soft copy dokumen melalui aplikasi tersebut. Apabila dokumen yang telah disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya yaitu materi tentang melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Kemudian, pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan. Sedangkan bagi pengusaha, badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha yang dilakukannya. Fungsi dari pengukuhan PKP digunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM, serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang jangka waktu pendaftaran NPWP dan pelaporan NPWP. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan jumlahnya yang telah melebihi penghasilan tidak kena pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan mencapai PTKP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Wajib pajak sebagai pengusaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang pertama yaitu
memilih sebagai pengusaha kena pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua yaitu tidak memiliki sebagai pengusaha kena pajak tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat pada masa pajak berikutnya, akhir pada masa pajak berikutnya. Wajib orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat juga wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha wajib pajak. Jadi, kalau punya dua tempat usaha berbeda, maka mendaftarkan diri juga di kedua kantor pelayanan pajak tersebut. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau NPPKP sampai batas yang telah ditentukan akan diterbitkan NPWP secara jabatan. Berikutnya yaitu materi tentang cara registrasi manual NPWP. Registrasi daftar online melalui e-registration Direktorat Jenderal Pajak pada website https://erek.pajak.go.id/. Untuk mendaftarkan NPWP online ada 3 langkah. Yang pertama membuat akun, yang kedua membuat NPWP, yang ketiga yaitu penyampaian formulir. Nah, yang pertama membuat akun itu pertama itu membuka halaman erekpajak.go.id dan klik daftar, kemudian memasukkan alamat email yang masih aktif agar verifikasi bisa dilakukan. Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email, kemudian lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan adalah benar. Setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik link verifikasi. Kemudian yaitu yang kedua membuat NPWP. Yang pertama membuat NPWP itu masukkan ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Kemudian isi kategori wajib pajak, kemudian isi identitas kamu dengan baik dan benar, yaitu untuk menu penghasilan kamu dapat memilih 4 pilih jenis pekerjaan. Yaitu pertama, jika pekerjaan dalam hubungan kerja sebagai pegawai atau karyawan, entah itu swasta, PNS, BUMN, atau jabatan lain. Kemudian yaitu kegiatan usaha, memiliki usaha sendiri seperti usaha warung makan, perdagangan sembako, warnet, dan sebagainya. Kategori ketiga yaitu pekerjaan bebas, keahlian khusus seperti dokter atau notaris. Kemudian yang terakhir yaitu lainnya, memiliki pekerjaan selain dari 3 yang saya sebutkan tadi. Contohnya seperti bekerja sebagai freelance. Kemudian yaitu mengisi alamat tempat tinggal. Nah, alamat tempat tinggal ada domisili tempat Anda dengan KTP itu belum tentu sama, tetapi sebaiknya isi saja kolom tempat tinggal sesuai dengan KTP. Kemudian isi alamat usaha. Jika karyawan dapat langsung pilih next atau selanjutnya, isi tanggungan dan gaji. Tanggungan maksimal adalah 3, jadi jika kamu memiliki lebih dari 3 anak, tetapi diisi maksimal 3. Isi persyaratan yang pertama yaitu pilih metode pengiriman berkas, bisa dengan unggah atau upload, bisa juga kirim manual via jasa antar.
Jika Anda pilih metode unggah, maka silahkan unggah scan KTP pada tombol upload. Kemudian paling terakhir yaitu isi pernyataan, klik 2 centang benar dan lengkap, dan klik finish. Nah, itu cara membuat NPWP. Kemudian yang terakhir yaitu penyampaian formulir. Setelah selesai mengisi syarat untuk NPWP, akan otomatis masuk ke menu dashboard. Pada menu dashboard, klik minta token. Nah, setelah itu jika berhasil, akan muncul notif token telah dikirimkan ke email yang diregistrasikan tadi, lalu buka email copy token, pilih kirim permohonan, masukkan kode token. Jika berhasil, akan keluar notif NPWP akan diproses untuk bentuk fisik, akan dikirim maksimal 1 bulan setelah pendaftaran. Baik, selanjutnya yaitu tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk SPT pada suatu masa yaitu yang pertama, jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk Sabtu atau hari liburan nasional lainnya, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu atau libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Kemudian, jika libur nasional termasuk diliburkan untuk penyelenggaraan pemilu atau pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan berikut ini batas waktu pembayaran penyetoran atau pelaporan pajak untuk SPT adalah sebagai berikut. Nah, ini terdapat ada 2 tabel. Nah, ini merupakan jenis pajak pada kolom kedua yaitu sesuai dengan pasal-pasal. Kemudian ada batas pembayaran atau paling lambat itu rata-rata tanggal 15 atau tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, untuk batas pelaporan sendiri itu rata-rata tanggal 20 bulan berikutnya. Tetapi ada juga yang akhir bulan, seperti pada nomor 18, itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, berikutnya yaitu tentang tempat pembayaran penyetoran pajak. Yang pertama, Anda bisa mengunjungi kantor pos, bank badan usaha milik negara. Kemudian untuk ketiga yaitu badan-badan bank badan usaha milik daerah. Atau Anda juga dapat mengunjungi tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian STP, surat pemberitahuan, atau juga bisa disebut SPT. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 KUP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Set selanjutnya, penyampaian STP secara manual, yaitu dibagi menjadi 2,
Yang pertama ada setelah meninggalkan KPP, yang kedua ada akan dibawa ke KPDJP yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Set selanjutnya, penggunaan ISPT, e-filing, dan e-billing. ISPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu ada juga e-filing dan e-billing, di mana pengertian e-filing menurut Undang-Undang Ketentuan Per-02-PJ-2019 mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan surat pemberitahuan SPT. Penyampaian SPT oleh wajib pajak kini dilakukan secara online melalui e-filing. Peraturan terbaru ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK-03/2018. Sedangkan e-billing adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan ID billing atau kode billing 15 digit angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Billing mulai berlaku 1 Juli 2016. Salah satu KPP yang menerapkan sistem ISPT, e-filing, dan e-billing adalah KPP Medan Polonia, akan tetapi menggunakan sistem online saat ini, khususnya di KPP Pratama Medan Polonia, masih mengalami kendala maupun keluhan yang berasal dari sistem maupun wajib pajaknya langsung. Masalah umumnya yang sering terjadi adalah masih sedikit yang menggunakan sistem tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan rekan kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua yaitu untuk wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT tahunan dilakukan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan selanjutnya yaitu perpanjangan SPT. Yang pertama, membuat surat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir. Yang kedua, surat pemberitahuan harus menyebutkan alasan perpanjangan waktu penyampaian SPT. Yang ketiga, menyampaikan perhitungan sementara PPh yang terutang dan dilampir laporan keuangan sementara tahun pajak yang berkenan. 4. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang. Yang kelima, melampirkan surat setoran pajak SSP atau saran administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan SSP batas waktu penyampaian SPT. Yang keenam, melampirkan surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Yang ketujuh, surat permohonan menggunakan formulir dalam bentuk data elektronik (ESPT). Yang terakhir yaitu pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Jika ditandatangani kuasa wajib pajak, pemberitahuan perpanjangan waktu tersebut wajib dilampiri dengan surat kuasa khusus.
Selanjutnya yaitu SPT tidak dianggap disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Yang pertama, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Yang kedua, yaitu SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahan pajak atau tahan pajak, atau tahunan pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Yang ketiga, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan ketetapan pajak. Selanjutnya yaitu cara pengisian SPT. Cara pengisian SPT tahunan 1.770 SS untuk penghasilan di bawah 60 juta. Yang pertama, dilansir dari kompas.com 12 tanggal 1 2022, pegawai dengan penghasilan di bawah 60 juta menggunakan formulir SPT 1770 SS. Berikut cara laporan SPT 170 SS melalui e-filing. Yang pertama, buka di Ponline dengan memilih login pada www.pajak.co.id. Masukkan NPWP dan kata sandi. Lalu masukkan kode keamanan atau CAPTCHA dan klik login. Yang kedua, pilih menu lapor, kemudian pilih layanan e-filing. Yang ketiga, pilih buat SPT. Keempat, ikuti panduan pengisian e-filing. Yang kelima, isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan. Yang keenam, isi bagian A pajak penghasilan. Misal pegawai negeri, masukkan data sesuai dengan formulir 1721_A2 yang diberikan oleh bendahara. Yang ketujuh, isi bagian B pajak penghasilan. Misal dapat hadiah undian 1 juta, telah dipotong PPh final 25%, Rp 250, dan menerima warisan dikecualikan dari objek Rp 2 juta. 8. Isi bagian C, daftar harta dan kewajiban. Misal, harta yang dimiliki motor ya Honda Famio seharga 15 juta. Kalung emas 3 juta dan perabotan rumah senilai 7 juta. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta. Yang ke-9, isi bagian D, pernyataan dengan klik kota setuju sampai muncul lambang centang. Yang ke-10, ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. SPT Anda telah diisi dan dikirim. Yang terakhir, silahkan buka email Anda, bukti penerimaan elektronik BPE, SPT Anda telah terkirim. Cara mengisi laporan SPT 170 SS melalui e-form. Yang pertama, berikut cara mengisi laporan SPT 170 SS melalui e-form. Yang pertama, dilansir dari kompas.com 23 bulan 2 2022, wajib pajak pribadi bisa juga lapor SPT tahunan melalui e-form sebagai berikut. Wajib pajak dapat login terlebih dahulu melalui laman www.pajak.co.id. Setelah berhasil login, klik tab lapor. Kemudian klik logo e-form PDF. Lalu klik tab buat SPT dan ikuti langkah sesuai pertanyaan yang ada. Yang selanjutnya, setelah mengikuti langkah sesuai pertanyaan yang diberikan,
klik kirim permintaan. Selanjutnya, nantinya formulir SPT elektronik akan diunduh secara otomatis. Yang terakhir, wajib pajak dapat mengisi formulir SPT elektronik secara offline. Token pengiriman SPT sudah dikirimkan ke alamat mail wajib pajak pada tahap awal saat wajib pajak mengunduh formulir. Cara mengisi SPT tahunan 1770S untuk penghasilan di atas 60 juta. Masih dari sumber yang sama, wajib pajak pribadi yang berpenghasilan di atas 60 juta menggunakan form SPT 170S untuk lapor SPT. Berikut cara mengisi atau lapor SPT 170S. 1. Buka DJPonline dengan memilih login pada www.pajak.go.id. Masukkan NPWP dan kata sandi. Masukkan kode keamanan atau CAPTCHA, lalu klik login. Yang kedua, pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing, pilih buat SPT. Yang ketiga, ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Yang keempat, jika Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengisi formulir 1770S dalam bentuk formulir, silakan pilih pengisian form dengan bentuk formulir. Yang kelima, sementara jika Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, silakan pilih pengisian form dengan panduan. Yang keenam, mengisi data formulir yang akan diisi seperti tahunan pajak, status SPT, dan pembetulan jika Anda mengajukan pembetulan SPT. Yang ketujuh, bukti pemotongan pajak. Jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah kedua atau klik tambah. Isi data bukti potong baru yang terdiri dari jenis pajak, NPWP, pemotongan atau pemungut pajak, nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotong pemungutan, tanggal bukti pemotong pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Yang kesembilan, bagi mereka yang merupakan ASN pemotong gaji PNS oleh bendahara yang dituangkan dalam formulir 1721_A2. Yang ke-10, setelah disimpan akan tertampil dalam ringkasan pemotongan pajak di langkah selanjutnya. Yang ke-11, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan. Yang ke-12, masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Yang ke-13, masukkan penghasilan luar negeri bila ada. Yang ke-14, masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada, misal warisan sebesar 10 juta. Ke-15, masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final bila ada, misal hadiah undian senilai 20 juta, telah dipotong PPh final 25% atau 5 juta. Yang ke-16, daftar harta, tambahkan harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Yang ke-17, tambahkan utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Ke-18, tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Yang ke-19 yaitu istilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu isi status kewajiban perpajakan suami istri yang sesuai. Dalam hal ini mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri, hidup berpisah atau melakukan perjanjian
pemisahan harta. Misal wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman SPT. Yang pertama ada dokumen atau surat lainnya. Dokumennya itu berupa bukti pendaftaran wajib pajak, kartu NPWP, pengukuhan PKP, SKP, SKPKB, SKPKBTA, SKPLB, SKPN, SKPKBB, SPMKB. Yang kemudian ada SK keberatan, SK peninjauan kembali, lalu ada surat perlindungan atau SPH, dan surat-surat dinas lainnya. Penyampaian diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Kanwil atau KKP masing-masing sesuai dengan kondisi setempat dan anggaran yang tersedia. Pengiriman dokumen atau surat-surat tersebut dapat melalui yang pertama ada pos biasa atau tercatat atau kilat khusus. Yang kedua ada pos dinas atau SK bersama Dirjen Anggaran dengan Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Yang ketiga ada wajib pajak mengambil sendiri. Yang keempat ada kurir atau kendaraan dinas. Yang kelima ada perusahaan jasa antaran lainnya. Dan yang terakhir ada faksimili kepada wajib pajak tertentu sebagai pemberitahuan pendahuluan. Lalu kemudian ada sanksi denda SPT. Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment, namun apabila kewajiban tidak dilaksanakan oleh wajib pajak atau WP dengan baik, akan dikenakan sanksi tersebut. Adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Demikian juga dalam hal lapor pajak pribadi. Terdapat beberapa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan yang pertama, terlambat pelaporan SPT, laporan SPT yang lengkap atau tidak benar, tidak lapor SPT, dan yang terakhir adalah salah dalam pelaporan SPT. Lalu yang pertama akan saya bahas yaitu terlambat pelaporan SPT. Terlambat lapor pajak pribadi atau terlambat laporan SPT. Akhir laporan surat pemberitahuan tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila WP terlambat melaporkan SPT tahunan pajak, penghasilan, atau PPh, maka akan dikenakan sanksi administrasi 100.000 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan. Yang kedua, tidak lapor pajak pribadi dengan lengkap dan benar. WP juga akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila WP tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, WP akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Yang ketiga, tidak menyampaikan SPT atau tidak lapor SPT. Berdasarkan UU KUP 2007 pasal 38 ayat 1, WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah hukuman paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Salah dalam pelaporan SPT. Terlambat bayar pajak. Apabila status SPT tahunan WP kurang bayar, namun WP terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Lalu ada pengecualian sanksi denda lapor pajak pribadi. Adapun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan WP mendapatkan pengecualian pengenaan sanksi administrasi kondisi tersebut. Antara lain, WP
bagi orang pribadi atau OP telah meninggal dunia, WPOP sudah tidak melakukan kegiatan usaha kerja bebas, dan WPOP yang berstatus sebagai warga negara asing atau WNA yang tidak lagi tinggal di wilayah Indonesia. Lalu ada sanksi bunga SPT. Dalam sanksi perpajakan ditetapkan tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi perpajakan Maret 2002 berlaku 1 Maret 2022 hingga 31 Maret 2022 sebesar terendahnya itu 0,54%. Tingginya yaitu 2,21%. Berdasarkan KMK nomor 11 garis miring KMK 10 garis miring 2021 diketahui tarif bunga sanksi pajak melakukan kewajiban pajak sobat klik pajak. Tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru dalam sanksi perpajakan ditetapkan tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif sanksi pajak periode 1 Maret hingga 31 Maret 2022 ini lebih tinggi dibanding periode Januari 2022. Begitu juga dengan tarif imbalan bunga pajak sedikit lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ada yang baru dalam komponen penetapan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang berlaku mulai Desember 2021, yakni penambahan ayat dalam pasal 13 UU KUP dalam UU HPP yang sebelumnya diatur dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU HPP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sanksi peraturan perpajakan revisi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ada penambahan pada pasal 13 yakni pasal 13 ayat 3B tentang tarif sanksi perpajakan dan tarif bunga sanksi pajak. Tarif bunga sanksi pajak ini sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama 1 bulan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan ngetik nama dan NIM di kolom komentar ya. Terima kasih.